Tanggal 25 April kemarin, market dihebohkan oleh saham Unilever yang tiba-tiba melesat sampai menyentuh arah 25%, sebelum akhirnya ditutup naik 17%-an. Kira-kira apa sih penyebabnya? Nah, ternyata Unilever ini baru mengumumkan akan membagikan 100% laba bersih tahun 2024 dalam bentuk dividen. Dan hal tersebut bikin saham ini balik nih, masuk ke indeks IDX High Dividend 20. Masuknya saham Unilever ke indeks ini tentunya menarik perhatian investor institusi ya, baik lokal maupun asing, yang biasanya nyusun portofolio pakai acuan indeks ini. Otomatis kenaikan harga saham kemarin bisa dibilang masuk akal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah kenaikan ini murni karena sentimen dividen dan indeks aja? Gimana kalau kita coba bandingkan sama update kinerja kuartal 1 2025-nya, yang baru juga dirilis hari kemarin? Nah, sebelum FOMO ikutan masuk saham Unilever, yuk tonton analisanya sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang belum kenal, saya investor saham aliran fundamental sejak tahun 2018 dan udah sering profit 40% plus sepanjang perjalanan investasi saya. Saya suka nih teknik fundamental ini karena bisa ngasih keleluasan waktu profit tanpa perlu mantengin grafik saham tiap hari. Jadi stylenya cocok banget nih buat saya atau mungkin juga buat teman-teman yang punya sambilan kerjaan lain. Nah, di video kali ini, saya mau share update terbaru analisa fundamental dan valuasi saham Unilever. Update terbarunya kuartal 1 tahun 2025. Apakah udah berbalik positif jadi menarik buat dilirik? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Oke, buat mulai analisanya, saya akan gunakan file RDFE ya. Buat teman-teman yang belum tahu, RDFE merupakan singkatan dari Rekap Data Fundamental Emiten. File ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri untuk memudahkan saya menganalisa saham tentunya. Berisi rekap data fundamental inti lengkap semua emiten dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Nah, update kuartal 1 tahun 2025 ini masih baru banget ya. Baru ada 39 emiten yang submit dan udah direkap di RDFE ini. Buat teman-teman yang mungkin tertarik juga sama filenya, ada free sampelnya ya yang bisa kalian cobain. Cek aja langsung di kolom deskripsi. Dan lagi saya buka juga promo buat early bird ya sampai minggu depan aja. Sekarang kita mau pakai dulu buat analisa saham Unilever. Buat mulai analisanya, kita tinggal ganti aja kode saham di sini sama kode saham yang mau kita analisa, yaitu UNVR. Nah, setelah di-enter, maka langsung muncul ya semua data fundamental inti dalam waktu tren 10 tahun terakhir. Ini udah update yang terakhir, kuartal 1 tahun 2025, dan untuk tahun 2025-nya ada dua versi nih. Versi yang data terakhirnya aja last quarter, dan ada juga versi yang annualized atau disetahunkan. Semua angkanya juga sudah dalam miliar rupiah ya, jadi kita gampang kalau kita mau compare dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Nah oke, langsung aja kita bedah cepet ya, gimana kondisi fundamentalnya nih di kuartal 1 tahun 2025. Pertama-tama kita lihat dulu ya sekilas profil perusahaannya, kode sahamnya UNVR, dan nama perusahaannya Unilever Indonesia Tbk. Harga sahamnya per video ini dibuat di tanggal 26 April tahun 2025, ada di harga Rp1.750. Udah naik 17% ya di hari Jumat kemarin. Lanjut buat angka kapitalisasi pasar ya atau market cap perusahaan ada di angka 66,7 triliun rupiah. Nah, angka ini tergolong cukup besar ya, tapi udah bukan blue chip lagi nih. Karena biasanya buat saham blue chip itu harus ada di atas 100 triliun rupiah. Jadi memang dulu Unilever ini sempat punya title blue chip ya, tapi karena kinerjanya turun terus, akhirnya sekarang udah bukan blue chip lagi. Masuk ke kategori second liner. Lanjut dari sisi sektor, masuk ke indeks non-cyclical, dan subsektornya masuk ke personal care product. Tahun IPO-nya sendiri sejak tahun 1982 ya, jadi udah lama juga nih melantai di bursa kita. Nah oke, jadi seperti ini ya buat sekilas profil perusahaannya. Sekarang kita masuk ke laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Poin pertama kita lihat dari sisi penjualan, sales, dan revenue-nya dulu nih. Kita bisa lihat ya, tren selama 10 tahun terakhir, pernah tertingginya itu di tahun 2020, mencetak revenue sebesar 42,9 triliun. Nah, setelah itu, kinerjanya turun terus nih. Sampai di tahun 2024, dia di angka 35,1 triliun. Nah, kinerja Unilever dari Januari sampai Maret ya, tahun 2025 atau kuartal 1, dia mencetak 9,4 triliun nih. Dan kalau disetahunkan ya, kinerjanya atau dikali 4, dia berpotensi mencetak angka di 37,8 triliun rupiah atau naik nih di angka 7,7% dibandingkan tahun 2024. Nah, sekilas meskipun di sini angkanya naik ya, tapi kalau kita bandingkan dengan angka CAGR-nya di sini negatif nih, minus 0,62. Angka CAGR ini merupakan rata-rata growth ya selama 10 tahun terakhir. Di sini angkanya jadi negatif karena ternyata di tahun 2016 angkanya lebih tinggi nih di angka 40 triliun rupiah. Nah, meskipun setahun terakhir angkanya berpotensi positif, tapi jangan senang dulu ya. Kita coba lanjut bedahan selanjutnya. Sekarang kita coba lihat dari sisi angka laba kotornya.
Nah, buat laba kotornya juga kurang lebih sama ya. Trennya tertinggi di tahun 2020 nih, kemudian turun terus, sampai di update yang terakhir ada potensi kenaikan sebesar 9% nih dibandingkan tahun 2024. Di sini juga angka CAGR-nya masih negatif ya, masih lebih tinggi kinerja tahun 2016 nih buat laba kotornya. Jadi mau dibilang kinerjanya membaik, iya ada potensi membaik, tapi kinerja tahun-tahun sebelumnya masih lebih tinggi nih, dan selisihnya bahkan masih cukup jauh ya kalau kita bandingin sama tahun 2020 nih. Lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi laba usahanya ya. Nah, di sini ada hal yang menarik nih, karena ternyata untuk setahun terakhir Unilever ini berpotensi mencetak growth sebesar 46,88% nih dibandingkan dengan tahun 2024. Tapi growth kenceng ini baru asumsi ya. Kalau kinerja Unilever sampai kuartal 4 nanti itu bisa konsisten kayak kuartal 1 ini. Jadi 1,6 triliun ini dikali 4 jadi 6,4. Tapi di sini baik lagi ya, meskipun potensi naiknya kenceng, tapi CAGR-nya masih minus, alias masih lebih rendah kinerjanya dibanding tahun 2016. Nah, sekarang kita lanjutin lagi ke poin yang paling disukai para investor nih, yaitu data soal laba bersih perusahaan. Nah, buat laba bersih Unilever, ternyata dia berpotensi mencetak kenaikan sebesar 46,93% nih dibandingkan tahun 2024 untuk versi yang disetahunkannya ya. Nah, angka annualized ini kan baru asumsi ya, kalau kinerjanya sama terus nih, seperti kuartal 1. Tapi apakah beneran bisa tercapai? Nanti jawabannya ada di bawah ya, ntar kita lihat. Sekarang kita coba lanjut lagi ya, kita evaluasi dari sisi beban bunga atau keuangan Unilever di update-nya yang terakhir. Nah, di sini untuk beban bunga juga ternyata punya potensi untuk meningkat juga nih, sekitar 40-an%. Buat beban bunga ini sih sebenarnya idealnya semakin kecil semakin bagus ya, karena beban bunga ini bakal gerus laba bersih. Dan kalau lihat data di sini ada potensi kenaikan meskipun belum setinggi tahun-tahun sebelumnya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi dulu ya ke poin yang paling saya suka nih buat dianalisa, yaitu data earning per share. Nah, di sebelah kanan sini ada grafik pattern earnings per share perusahaan setiap kuartalnya selama 4 tahun terakhir. Nah, menggunakan grafik ini, kita bisa analisa pola nih, kira-kira di kuartal mana sih kinerja perusahaan itu paling cemerlang ya, dan di kuartal mana juga kira-kira kinerja perusahaan itu paling jeleknya. Nah, buat kasus Unilever, kita di sini bisa lihat pola, sangat jelas sekali polanya ya, yaitu kinerja earning per share di kuartal 1 selalu lebih tinggi nih dibandingkan dengan kinerja kuartal-kuartal selanjutnya. Dan pola kinerjanya juga semakin menurun ya setiap kuartalnya. Untuk tahun 2022 kita bisa lihat ya, kinerja kuartal satunya itu paling tinggi nih IPS-nya. Namun ketika beralih ya ke kuartal 2, kuartal 3, dan kuartal 4 kinerjanya terus turun. Dan kalau diperhatikan pola ini juga sering berulang ya. Buat tahun 2023 di kuartal 3-nya ada sedikit lebih tinggi ya dibanding kuartal 2. Tapi tetap kuartal 4-nya selalu paling rendah nih kinerjanya. Sama, di tahun 2024 kemarin juga begitu. Nah, karena kita udah pelajarin polanya, kita bisa nebak nih kira-kira performa di tahun 2025. Nah, kalau polanya masih berlanjut ya, tentu kita bisa lihat nih, untuk kuartal 2, 3, dan 4-nya, kita bisa berekspektasi angkanya bakal lebih rendah dibandingkan dengan Rp32. Apalagi di sini kalau kita compare ya, dengan kinerja kuartal 1 tahun 2024, angkanya masih lebih rendah ternyata. Dari 38 ke Rp32. Nah, bisa jadi nanti di kuartal 2 lebih rendah lagi ya, dari 27. Lalu kemudian kuartal 3 lebih rendah dari 14, dan kuartal 4-nya bisa juga lebih rendah dibandingkan angka Rp9. Kalau misalnya nanti ternyata bener ya, kejadiannya bakal turun terus ya sampai kuartal 4-nya, maka nanti laba bersihnya di sini malah potensi terancam ya, bisa jadi lebih rendah nih dibandingkan kinerja tahun 2024. Kinerja menurun, laba bersih turun, dividen yang dibaikan turun, otomatis nanti harga sahamnya juga bakal ikutan turun nih, kemungkinan besarnya. Nah, oke, jadi seperti itu ya. Sejauh ini kita sudah selesai buat evaluasi laporan yang pertama, yaitu laporan laba rugi. Kelihatan sih masih belum terlalu menarik ya, apalagi kalau dari polanya masih terlihat turun nih dari sisi kinerja keuangannya. Sekarang kita lanjutin lagi analisanya ke bagian yang kedua ya, yaitu laporan neraca biar lebih lengkap. Kira-kira neracanya membaik apa enggak nih di update-nya kuartal 1 tahun 2025. Nah, buat laporan neraca, yang pertama ada angka total aset ya. Nah, sini kita bisa lihat nih, ada peningkatan sebesar 10,9% dibandingkan tahun 2024. Peningkatan aset tentunya merupakan kabar bagus ya, tapi nanti kita coba lihat di belakang. Ada alasannya, kenapa bisa naik di tahun 2025 ini. Lanjut dulu, untuk aset ada pecahannya, yaitu yang pertama ada aset lancar ya, di sini naik 28,95%, bagus. Lalu kemudian untuk aset tidak lancarnya, dia naik 2,18% aja. Sejauh ini kelihatannya nggak ada masalah buat aset, kita lanjut lagi ke bagian hutang atau liabilitas perusahaan. Dari sisi hutang ada peningkatan sekitar 3,8% dari tahun 2024. Buat pecahannya ada hutang jangka pendek di sini naik 4%-an aja, dan hutang jangka panjangnya di sini naik 0,9% aja. Dari sisi hutang sejauh ini nggak terlalu masalah ya, ada meningkat tapi tipis aja. Sekarang kita lihat dari sisi modalnya atau total ekuitas entitas induk. Nah, ekuitas entitas induknya ternyata di sini naik cukup signifikan ya, sebesar 57,28% dibandingkan tahun 2024. Nah, kalau lihat angka seperti ini, biasanya investor langsung seneng ya. Wah, berarti perusahaannya udah balik tumbuh nih, angkanya sudah nggak makin rendah lagi.
Nah, buat para investor yang lagi seneng ini, ada satu hal yang mereka lupain nih, yaitu soal pembagian dividen. Nah, jadi di update kuartal 1 ini, Unilever masih belum bagi dividen ya. Jadi laba bersih perusahaan itu masih masuk ke ekuitas. Tadi kan di awal kita udah baca ya, ada berita Unilever bakal bagi 100% laba bersih mereka jadi dividen. Otomatis nanti ketika bagi dividen, bisa jadi angkanya lebih rendah nih dibandingkan dengan 2,1 triliun ini. Karena udah keluar duitnya jadi dividen. Nah, jadi seperti itu ya, analisanya harus kritis juga, perlu hati-hati. Sekarang lanjut lagi ya, kita evaluasi ke angka total kas perusahaan, meningkat sebesar 61% nih, dari 600 miliar jadi 1 triliunan. Apakah bagus peningkatan uang kas? Ya tentu bagus ya. Tapi ingat lagi, ini belum bagi dividen. Jadi pas nanti bagi dividen, otomatis uang kasnya juga bakal kempes lagi ya, nggak bakal setinggi ini lagi. Oke, lanjut lagi, sekarang kita evaluasi dari sisi angka piutang lancar perusahaan ya. Nah, di sini ada peningkatan nih, sebesar 36,5%. Ini tentunya kabar baik ya, tapi sayangnya masih jauh nih, kalau kita bandingkan dengan angka all-time high-nya di angka 5,3 triliun rupiah. Jadi sebenarnya buat Unilever, kalau dari sisi kinerja, sampai update yang terakhir, bisa kita bilang masih tertekan nih. Karena meskipun naik cukup kenceng, tapi masih jauh dibandingkan dengan all-time high-nya. Nah, kita lanjut lagi, sekarang lihat dari angka persediaan lancarnya, menuju all-time high ya, naik 12,13%. Nah, angka persediaan kalau all-time high itu justru malah agak bahaya ya, karena memberikan kesan kalau barangnya itu nggak laku, jadi numpuk terus di gudang. Jadi menurut saya kurang ideal ada peningkatan persediaan ini, karena udah cukup tinggi juga ya angkanya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari angka nilai buku per lembar sahamnya. Nah, dari angka nilai buku per lembar sahamnya, ada drop cukup signifikan ya di tahun 2020. Tapi ini bukan serta-merta karena penurunan kinerja ya, tapi karena ada stock split juga waktu itu. Tapi setelah stock split, kinerjanya masih terus turun ya, sampai tahun 2025 ini nih, baru ada kenaikan. Jadi sampai sejauh ini masih cukup meragukan ya, untuk fundamentalnya Unilever ini. Kita lanjut lagi ke poin yang disukai investor juga, yaitu terkait dengan pembagian dividen. Nah, Unilever ini tergolong yang rutin bagi dividen ya, setiap tahun nggak pernah putus. Nah, di sini ada hal yang menarik ya, meskipun dibagikan dividen, tapi nominalnya semakin lama semakin kecil nih. Dari tahun 2020 194 turun ke 166, turun lagi ya, sampai terakhir itu di Rp118. Nah, kalau nanti kinerja di tahun 2025 ngikutin pola yang ada ya, seperti tahun-tahun sebelumnya, bisa jadi dividen dibagikan bakal lebih rendah lagi nih, dari Rp118. Nah, jadi kalau buat teman-teman dividen hunter sih kayaknya agak susah ya rekomendasi Unilever buat ambil dividennya. Karena tiap tahun dividen yang diterima itu bakal makin lama makin kecil. Nah, oke, sampai sini kita udah analisa lengkap ya dari sisi laporan neraca. Sekarang kita ke laporan yang ketiga, yaitu laporan arus kas. Kira-kira sehat apa enggak nih di update tahun 2025 ini? Kita pindah ke laporan arus kas di sini. Nah, buat laporan arus kas ada 3 komponen ya. Pertama, arus kas dari aktivitas operasi atau cash flow from operation atau CFO. Yang kedua, ada arus kas dari aktivitas investasi ya, cash flow from investment atau CFI. Dan yang ketiga, ada arus kas dari aktivitas pendanaan, cash flow from financing atau CFF. Kita evaluasi satu-satu ya, dari yang pertama, CFO-nya dulu. Nah, di sini kita bisa lihat secara grafik angkanya dominan positif terus setiap tahun. Ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau angkanya positif, itu tandanya ada duit lebih banyak masuk nih, dibandingkan yang keluar di tahun tersebut. Kita sebagai pemilik bisnis kan pengennya perusahaan kita cuan ya, lebih banyak duitnya masuk dibandingkan yang keluar. Cuman kabar buruknya, buat Unilever setiap tahun kinerjanya makin lama makin turun ya pendapatan mereka. Apalagi kalau kita bandingkan ya, untuk 2 tahun ini dropnya signifikan banget, hampir setengahnya. Jadi perlu diwaspadain juga. Lanjut ke poin yang kedua, yaitu arus kas dari aktivitas investasi ya. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir angkanya dominan negatif, dan ini merupakan hal yang bagus juga. Kenapa? Karena kalau angkanya negatif, itu tandanya ada duit lebih banyak keluar buat aktivitas investasi. Seperti yang kita tahu ya, tujuan investasi itu kan baik, memberikan keuntungan buat perusahaan di masa depan. Tergolong cukup ideal ya, kecuali tahun 2018 nih angkanya positif. Di tahun 2025, update kuartal 1 juga sudah negatif, jadi merupakan kabar yang bagus juga. Lanjut lagi, kita evaluasi poin yang ketiga, yaitu CFF ya, arus kas dari pendanaan. Selama 10 tahun terakhir, angkanya negatif terus dan gede-gede ya, dan ini merupakan hal yang bagus. Karena kalau angkanya negatif, itu artinya perusahaan lebih banyak keluar uang buat lunasin hutang atau bagi dividen. Tadi sebelumnya kita udah lihat, buat hutang ada sedikit penambahan ya, berarti angka negatif ini lebih dikarenakan karena bagi dividen. Di tahun 2025 angkanya masih kecil karena masih belum bagi dividen ya. Nanti ketika bagi dividen harusnya juga akan membesar nih. Tapi kalau kita lihat polanya ya, dari beberapa tahun terakhir angkanya menurun terus, otomatis nanti di tahun 2025 bisa jadi kinerjanya ikutan menurun juga. Nah oke, jadi seperti ini ya cara nganalisa laporan arus kas. Buat Unilever tergolong ideal, tapi kinerjanya masih turun terus nih sampai tahun 2025. Lanjut lagi, sekarang kita lihat rasio keuangannya deh, kira-kira sehat apa enggak nih. Nah, buat rasio keuangan, yang pertama ada angka profitability margin ya. Yang warna hitam adalah margin laba kotor atau gross profit margin.
Yang tengah adalah margin laba usaha ya, operating profit margin, dan yang paling bawah adalah margin laba bersih atau net profit margin. Di sini juga kita bisa lihat angkanya turun terus ya dibandingkan dengan kinerja tahun-tahun sebelumnya. Terutama jelas banget nih kalau kita lihat angka net profit marginnya. Pernah di 22% ya, cukup tinggi, namun terakhir di angka 10% aja. Posisi sekarang di 13%, tapi kan masih kuartal 1, belum sampai kuartal 4. Kalau kita lihat polanya tadi, net profit masih turun terus, bisa jadi nanti angkanya lebih kecil nih dibandingkan 10%. Jadi menurut saya sih agak bahaya ya, kalau kinerjanya turun terus seperti ini. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi ROE ya, atau Return on Equity. Untuk angka ROE-nya cukup konsisten ya, di kisaran 146%. Tapi tentu kita jangan lupa ya, ROE ini kan memperhitungkan ekuitas. Tadi kita lihat ekuitasnya semakin tahun semakin kecil. Jadi sebenarnya dari segi skala perusahaan itu semakin lama semakin menciut. Lanjut lagi, sekarang kita lihat dari sisi rasio hutang ya, rasio DER. Posisi terakhir di angka 4,27 ya, tergolong cukup tinggi nih rasio hutangnya. Apalagi selama 10 tahun terakhir angkanya naik terus. Jadi perusahaan rutin ngambilin hutang ya, tapi bagi dividen 100% terus. Makin kesini kok kayaknya makin agak red flag ya, tapi nggak apa-apa, kita lanjut lagi ya. Sekarang kita ke cash ratio. Buat cash ratio posisi terakhir ada di 0,09. Ini kecil banget ya, karena idealnya kalau buat saya pribadi itu minimal ada di angka 0,3 lah buat cash rasionya. Perlu hati-hati banget nih, karena kalau salah ngambil angka, bisa jadi malah bangkrut ya, atau nggak bisa bayar hutang. Lanjut lagi ke current ratio ya, juga masih rasio hutang, ada di angka 0,55. Ini tergolong cukup kecil, karena idealnya harusnya di angka kurang lebih di kisaran 1 lah. Jangan serendah 0,55 juga. Lanjut lagi, sekarang kita ke quick ratio, juga tergolong kecil nih, 0,32. Jadi secara rasio kinerjanya juga turun ya. Dari 0,51 yang cukup baik, makin turun sekarang ke 0,32. Lanjut lagi, ada yang namanya interest coverage ratio ya, atau rasio kemampuan membayar hutang berbunga. Di sini angkanya tinggi banget di 54,84, jadi bagus ya, nggak ada masalah dari segi hutang berbunga perusahaan. Nah, yang terakhir paling menarik nih, yaitu rasio dividend yield. Meskipun perusahaan rutin ya bagi dividen selama 10 tahun terakhir, tapi ternyata buat yieldnya itu cuma di kisaran 1-3% aja. Dan harga sahamnya kita juga bisa lihat turun terus ya trennya. Jadi kalau misalnya teman-teman punya sahamnya ya, di tahun 2022 dapat dividen 3%, tapi harga sahamnya udah turun 10% mungkin. Tahun 2023 dapat 3%, tapi turun lagi harga sahamnya 10%-an. Dan terus berlanjut ya sampai tahun 2025 ini. Jadi karena trennya seperti itu ya, menurut saya sih nggak cocok ya buat teman-teman yang ngambil Unilever buat diambil dividennya. Secara fakta lebih banyak ruginya. Nah, oke. Jadi sampai sejauh ini kita udah evaluasi lengkap ya kondisi fundamentalnya. Setelah kita bedah ya dari rasio profitabilitas, neraca, arus kas, sama rasio keuangannya, sampai sejauh ini sih saya masih belum melihat hal yang menarik ya dari kondisi fundamentalnya Unilever ini. Tapi tentu yang jadi pertanyaan selanjutnya adalah soal harga sahamnya ya. Apakah harga sahamnya sekarang sudah tergolong under value, murah, harga wajar, atau udah kemahalan nih? Buat jawab pertanyaan itu, kita perlu lihat namanya rasio valuasi. Ada juga ya di sini rasio valuasi, kita langsung lihat aja. Kira-kira Unilever tergolong under value atau enggak. Kita pindah ke sini ya, rasio valuasinya. Nah, buat rasio valuasi, kita bisa lihat rasio yang pertama, yaitu PBV atau Price to Book Value. Kita bisa lihat tren selama 10 tahun terakhir, semakin ke sini, semakin turun ya, yang artinya semakin murah nih. Posisi terakhir di 19,75. Nah, buat teman-teman yang belum familiar, cara baca rasio PBV umumnya kita patokan pada angka 1 nih. Semakin tinggi dari angka 1 semakin over value ya, atau semakin mahal. Semakin rendah dari angka 1 berarti semakin murah atau under value. Di sini saya ada dua strategi ya, membandingkan dengan average 5 tahunannya. Ada juga strategi yang membandingkan dengan angka fair di angka 1. Buat Unilever lebih cocok yang mana? Strategi yang average 5 tahunan atau pakai patokan di angka 1? Nah, kalau menurut saya, karena kinerja Unilever ini turun terus ya selama beberapa tahun terakhir, bakal lebih cocok kalau kita pakai perbandingan dengan angka 1 dibandingkan dengan average 5 tahunannya. Nah, sekarang kita bakal coba baca analisanya ya kalau kita pakai strategi ini. Posisi PBV sekarang di angka 19,75. Target wajarnya adalah di angka 1. Berarti posisi saat ini sudah jauh lebih tinggi ya, alias kemahalan nih. Di sini kita bisa lihat kesimpulannya sudah over value, jadi bukannya punya potensi naik, tapi punya potensi turun nih, sebesar 94%, atau target jualnya harusnya cuma di 89 aja value-nya. Kalau pakai strategi yang sebelah ngomongnya sekarang under value, tapi kan kinerja tahun-tahun kemarin lebih bagus dibandingkan kinerja sekarang. Jadi menurut saya sih nggak cocok ya kalau pakai patokan ini. Oke, jadi untuk rasio PBV mengatakan kalau harga saham Unilever sekarang masih over value. Sekarang kita coba compare dengan rasio valuasi kedua, yaitu pakai price to earning ratio atau rasio PER. Di sini juga sama ya, semakin tahun semakin turun, posisi terakhir di angka 13,49. Nah, kalau rasio PER ini kita patokan biasa pada angka 10. Semakin rendah dari angka 10, semakin under value, dan sebaliknya ya, semakin tinggi dari angka 10, semakin over value. Di sini juga sama ya, ada dua strategi, tapi karena kinerja Unilever ini turun terus, kita pakai strategi yang kedua. Patokannya di angka 10, sekarang di angka 13, jadi masih lebih tinggi ya. Bukannya potensi gain, punya potensi loss sebesar 25%.
target jualnya harusnya di 1.200-an aja yang tergolong overvalue sekarang. Oke, jadi dari dua rasio tadi mengatakan kalau harga saham Unilever masih overvalue ya. Nah, kalau teman-teman masih belum puas, di bawah juga masih ada rasio lain ya. Kayak contohnya price to earning growth ratio. Tapi untuk rasio ini nggak cocok ya buat Unilever karena growth-nya negatif. Jadi di sini grafiknya negatif semua. Dan selanjutnya di bawah juga ada rasio PCFR ya, atau price to cash flow ratio. Di sini patokannya di angka 8 ya, sekarang posisi di 60, tinggi sekali. Dan dari tahun-tahun sebelumnya juga tergolong overvalue terus ya, selalu di atas angka 8. Yang terakhir juga ada valuasi menggunakan EPS growth ya, evaluasinya di sini juga overvalue. Seharusnya harga wajarnya cuma di kisaran 890 perak ya, untuk rasio EPS growth. Nah, sampai sini kita udah lengkap ya, analisa fundamental dan valuasi dari saham Unilever. Menurut saya pribadi, setelah ngelihat angka-angka ini, kenaikan harga saham kemarin sifatnya cuma sementara ya. Memang murni gara-gara dividen dan masuk indeks aja. Secara kinerja masih turun terus dan secara valuasi juga masih mahal. Kalau buat teman-teman yang saat ini pegang barang dan kebetulan kemarin naik jadi hijau ya, mungkin bisa dikonsider buat di take profit aja. Karena secara angka fundamental dari saham Unilever ini semakin kesini semakin menyimpang nih menurut saya. Utangnya nambah terus tapi bagi dividen 100% terus. Tapi tentunya ini balik lagi ya. Semua hal yang saya sampaikan di sini merupakan opini saya pribadi aja. Jadi saya disclaimer dulu, tujuan dari pembuatan video ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat jual atau beli suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Buat teman-teman yang tertarik sama file Excel RDFA-nya, kalian bisa cobain gratis file sampelnya di website joetamrin.com. Jadi kalau cocok, bisa langsung pesan aja. Untuk update kuartal 1 tahun 2025, bakal rilis tanggal 4 Mei minggu depan nih. Dan khusus buat member existing, udah bisa langsung dapat aksesnya per hari ini ya. Buat teman-teman yang tertarik juga, bisa masukin kode voucher Early Bird nih pas check out di website, buat dapat potongan harga 10%. Promo ini cuma sampai tanggal 3 Mei aja ya, dan terbatas juga siapa cepat dia dapat. Nah, buat teman-teman yang pesen, nantinya bakal dapat free update berkala nih. Minimal 1 kali setiap minggunya sampai lengkap data 800 plus rekap laporan keuangan emitennya. Buat info lebih lengkapnya bisa cek kolom deskripsi di bawah ya. Dan buat yang masih mau tanya-tanya juga bisa ke admin nih via DM Instagram di Jonathan Tamrin. Suka video seperti ini? Kemungkinan besar kalian juga bakal suka video lainnya di channel ini. Jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.